Apa kabarnya nih? Kita duet lagi Nessa dan Mardel hari ini. Aduh. Del? Iya, baju sama celana kita sama Sama nih. ya? Kenapa ya? Di setiap Karena host, chemistry kita pandit, udah sama. itu selalu sama baju-bajunya Benar, atau karena unsur-unsur chemistry-nya warnanya. udah nyatu. Jadi selamat malam buat Jebret Team yang sudah menyaksikan atau juga sudah standby malam hari ini di Dewan Pandit Indonesia bersama Mardel dan juga Nessa Novika. Del, apa? ada yang cemerlang tapi bukan otak gue. Ada yang hilang tapi bukan Bang Fuad. Ada yang hilang tapi bukan, aduh Bang Fuad. Kemana Bang Fuad ya? Bukan, kita bukan bahas itu. Mbappe kemana Mbappe? Mbappe kemarin dilipat-lipat ya sama City. Gue ngambil kata-katanya Coach Justin dilipat-lipat. Iya, lipat-lipat. Bukan lagi ngumpet sama kakak Rambo. Masalahnya Coach Justin tuh berasa selalu benar. Selalu benar. Bagian dia kurang tepat selalu ngeles. Iya benar, emang Gue itu menyampaikan isi hati Jebret Team yang lagi nontonnya sekarang. Iya. Itulah ya kalau katanya Bang Bes, orang Asia memang begitu. Dia nggak berani menyebut Indonesia karena Iya. lagi bersama AA yang satu itu tuh. Benar-benar. Tapi lu tahu nggak kemana Mbappe semalam pas lawan City? Mbappe itu dikantongin sama pemain-pemain City kayaknya. Oh, gitu. Nggak kelihatan 90 menit atau 45 menit kali 2. Kecil ya dikantongin Iya, ya? kecil. Apanya kecil? Enggak, maksudnya kok bisa masuk kantong gitu dikantongin dilipat-lipat. Ya. Ini bulan puasa jangan kepanjangan. Ntar saya bingung lagi ngebelokinnya ya. Oke. Atau mungkin lagi mute massal kayak biar gak ketahuan tentara Vietnam ya sama kayak Rambo. Kayak Rambo nih, kalau ngomongin Rambo memang ngomongin Papi Papi Ropan. Dia tuh emang katanya kemarin tuh ngebahas ini ya Rambo gitu. Iya. Jadi memang kayaknya udah sering di DPI, sering juga di stand up. Iya. Jadi kayaknya wah nih emang orang tua pengen banget eksis ya. Iya, tapi gue bingung ya, hari gini tuh memang banyak yang gak confirm, maksudnya banyak yang bohong gitu. Kayak Indomie goreng bukan Tuh, digoreng nyebut direbus. nyebut Oh, brand. iya, salah. Jangan, ntar nggak bisa masuk Bukan, sini. Iya, mie bukan digoreng tapi Iya. direbus, disebutnya goreng. Ah, Tapi bener. Ropan gak punya ini usaha roti panggang tapi bilangnya Ropan. Ropan, iya bisa. Kanesa bukan atlet tapi dibilang atlet joget nasional. Oh iya benar-benar bisa iya. masuk, Maria makin lucu. Oke lah, tapi yang pasti lah kita masih ditemani oleh GeForce. GeForce, betul. GeForce punya Indonesia. Punya Indonesia. Follow Instagramnya. Fast Moving Automotive Parts punyanya Indonesia. Langsung aja follow Instagramnya tuh di GeForce_id. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube channelnya ya di GeForce Santini. Betul. Buat kalian yang pengen tahu speknya GeForce dan pengen tahu harganya lebih detailnya, langsung aja beli di e-commerce kesayangan kalian. Seperti apa Mardel? Ada di Shopee, Ya. tempatnya Mas Hanif yang katanya kemarin Kanesa baru live sekali doang ya di Shopee Iya, live baru ya. sekali. Sering-sering Mas Hanif, nih talent banyak kesini ya. Ada juga Tokopedia, ada juga beli-beli, semua pokoknya ada e-commerce buat dapetin GeForce. Terus jangan Benar. lupa juga follow Instagram GeForce biar dapetin hadiah dari miminnya. Nih, kayaknya kita juga biar makin rame kita bikin kuis kali ya. Daripada isi komennya Iya. bilang Mardel out mulu yang cuma berani doang di komen tanpa berani ketemu gua langsung, mendingan kita kasih kuis aja ya. Apa lu mau Kuis ngasih ya, kita kasih kuis kali. Kira-kira kuisnya apa nih Kakak Nesa buat awal-awal? Oh ini, cari 3 perbedaan. Oke, Jebret Team, cari 3 perbedaan dari 3 foto ini. 2 foto ini silakan. Ini enak banget ya, lagi jaga tendangan tendangan bebas, malah tidur-tiduran. Emang paling enak nih, coba. Cari ya, Apa ya Jebret Team. bedanya? Langsung isi Iya. dan langsung komen aja ntar kalau benar kita kasih hadiah. Pokoknya jadi formatnya nama, terus alamat email dan jawaban. Betul 3 jawaban. sekali. Nanti yang menang dihubungi oleh admin kita. Nih bentar, gue gak suka nih sama Abrar. Kalau misalnya Nesa atau Pandit suka dikasih 2 agak close up. Iya. Hostnya kapan? Ntar bilang kok hostnya katanya kardus, gak pernah disorot. Sorot gue sekali-sekali ya, muka gue berminyak Kok lu kayak gitu sih kalau enggak komplain gitu sih? Apa? Kalau nggak disorot komplain. Komplain gue. Oh komplain. Gue pengen sekarang terkenal kayak Mas Hanif. Terkenal banget ya sekarang di mana-mana. Ya, iya benar-benar. Iya, Apalagi iya. nanti kan mau kalau kalah beliin tiket Coach Justin lebih terkenal lagi. Oh iya, dia Viral. emang nembeng sama Coach Justin aja biar rame ya. Tapi Mardel ngomong-ngomong, apakah dengan kemenangan City semalam ini akan ada clue jadi nanti finalnya All England final? Ini pasti memang City senang banget Mas Hanif. Pasti dia menggebu-gebu sekali malam hari Iya. ini. Jadi siap-siap aja Jebret Team buat denger teriak-teriakannya Hanif yang ngadi-ngadi itu. Oke. Tapi sebelum kita masuk ke Mas Hanif dan juga satu pandit yang memang ditunggu-tunggu setiap Jebret Team. Nih, ada yang mau lewat dulu yang satu ini. Wih, Mardel nih. Jangan dibocorin dulu. Ini dia. Makan sayur pakai nasi tim. Cakep. Apa kabar lu semua Jebret Tim? Iya. Gue bingung.
gue nanya ini nih, lu jawabnya ini juga. Tapi gue, Apa? di waktu awal-awal siaran gue rambut timnya KCL. Iya. Nasi karet gue. Iya. Untuk ordernya kagak 2, nasi goreng pedes ya. Bang Valen, siapa lagi? Misalnya Bang Rendra, kagak ada. Gue doang. Woi. Jadi buat netizen yang bilang gua kardus, gua keren. Gak semua orang bisa kayak gitu. Betul. Brar, tolonglah Brar, suara gua kecil Brar, udah stand up pertama kecil, gua nggak bisa nyaingin viewersnya Mas Hanif ntar. Ya gue juga kalah sama Papi Ropan. Nggak bisa nyombong. Tapi Papi Ropan ada episode 2 bahkan. Bener, tapi stand up lu paling lama Mas Hanif. Ya itu mah kan gue pakai contekan. Nih kayaknya yang masih yang di ujung nih kayak abis kemarin Menpora, Bang Binder. Gue nunggu Bang Binder sih stand Iya, up. Bang Binder stand up komedian dong, saya sekali. Gue setiap hari stand up. Oh stand up, weh. Soalnya gue ngerosting Bung Binder, kalau pengen nonton lengkapnya gimana langsung aja lihat stand up versi Mario Delano. Ya udah, tanpa panjang lebar lagi daripada ngebahas soal gue. Nih, dua-dua timnya nih dari Bung Binder, Mas Hanif seneng banget kayaknya nih. Madrid bisa nahan seri katanya. Habis itu Mas Hanif comeback loh semalam City. Ibu mah udah biasa kan kalau gue nih udah. Biasalah. Biasalah. Oke, Ini dari hasil- statistik dulu nih. Sebelum ke kayak gini. Mas Hanif ya, pasti dia akan berapi-api sekali. Kalau dari Bung Binder melihat pertandingan semalam seperti apa? Sempat unggul 1-0, namun City akhirnya menang lewat gol dari Mahrez. jelas, Ah. dari Mahrez tuh. Gua agak gimana? Enggak, gitu? gue hari ini pakai baju biru, celana biru. Oke, untuk Tapi apresiasi. Ada sedikit birunya. Ada putihnya? Kalau dalam-dalam kita jangan bicara dulu. Ini gue hanya ingin mengatakan bahwa gue lebih yakin. Ini hanya perasaan gue, mungkin Oh, gue juga feeling. bisa salah. Nah, gut feeling. Bahwa ya. City ke final. City ke final. City ke final. Itu Dan dari juga awal. bisa All England final. Kemungkinan seperti itu. Kenapa pasrah? Kenapa pasrah? Iya, Madrid emang kenapa? karena menurut gua kita harus membalikan pikiran orang. Oh. Ini semua orang lagi ngomong ke gua nih final ideal Madrid lawan PSG. PSG tahun lalu aja sudah gagal, ngapain lagi dia mau masuk ke final? Oke. Ya ini pemikiran gua. Dan kedua, Madrid apa yang kita mau lihat di Madrid? Gua fans Madrid, Tapi tapi gua kecewa pada saat mereka main lawan Liverpool totally defending. Ya kan, nggak berani menyerang juga. Oke, memang secara taktik Zidane perlu melakukan itu. Oke. Dan kemudian lawan Chelsea, terlihat kan bahwa Chelsea itu bukan Liverpool. Liverpool defense-nya lemah, tapi Chelsea defense-nya kuat. Bisa bikin apa Madrid? Susah, cuman 2 peluang yang berbahaya tuh. Dari Benzema itu 2 peluang, satunya gol. Oke. Chelsea banyak peluang kan? Tapi Cuman sayang Timo sayangnya Werner-nya. Chelsea tidak punya Benzema. Coba Madrid yang punya Werner, Benzema ke Chelsea. Menang kan Chelsea. Jadi gue lebih feeling, walaupun gue belum tentu benar, tapi gue sering benar. Tapi sering benar. Nah, itu Kemarin masalahnya. Piala Menpora sering benar ya. Betul. Jadi feeling gue ini all blues final. All Blues Bentar, final. gue telepon dulu Bang Catat Binder. aja berarti, Ntar Bang. dulu, gue Oh. mau nelpon Binder dulu. Oh, iya. Biasanya, ini kayak bukan Binder deh. Bukan Binder yang biasanya. Kalau misalnya ngomongin Madrid, dikit aja jelek, digas gua. Digas, iya. Ini tapi prediksinya Madrid nggak maju. Agak tone down ya. Enggak. Gue dari kemarin-kemarin gue ada feeling Madrid susah menang ini kali di Madrid. Ya nanti kita lihat di Chelsea seperti apa kan. Orang mengatakan Madrid punya mental juara. Ya para pemain Chelsea juga banyak yang punya mental juara. Iya lah, Apakah jelas. karena ada background nih Bang, lu mungkin kecewa soal ISL sama Madrid atau apa? Jadi nggak ada sedikit, narasi iya. pengacara lagi nih. Kalau namanya kecewa sama Kejadian Madrid, ISL bukan ya? sama tim Madridnya, tapi kan sama presiden. Pires. Florentino Perez. Karena kan yang dia berkali-kali ngomong soal ESL itu kan bukan soal perjuangan timnya, tapi soal uangnya, Iya. soal duitnya. Iya kan? Jadi kalau klub sebesar Real Madrid aja lagi susah, coba pikirkan klub lain. Pasti lebih susah. Kalau dikatakan Real Madrid pengeluarannya besar, ya lu hemat pengeluaran di bisnis kan begitu. Betul. Kalau gak bisa lu jual pemain lu. Kan harus begitu strategi bisnis kan. Kenapa City yang gak juara musim lalu champion gak ada keluhan tuh? Iya kan, dan salah satu yang pertama keluar kan dari ESL bersama juga Betul. dengan Chelsea. Jadi kalau Nah nonton, jadi ya. menurut gua hanya kecewanya tuh dengan Pereznya. Kenapa dia harus mengutamakan duit di atas segalanya? egonya terlalu tinggi. Ya kan, jadi dia gak memikirkan perjuangan klub dong, dia memikirkan money.
Ya, dan memang itu memang strategi bisnis dari Perez. Tapi kalau bagi pendukung, bagi para supporter kan mereka tidak akan sepakat. Oke. Ya yang untungnya siapa kan Perez yang untung. Supporter maunya melihat tim itu berjuang. Oke, Nah it's all about jadi money. gua ada sedikit kecewa di sana tapi bukan di tim Madrid. Gue tetap fans Madrid. Tapi Tapi ada gue lihat juga kecewanya. secara realistis bahwa Chelsea adalah tim yang sekarang lebih baik bersama Tuchel. Mereka disiplin, cara bertahannya bagus. Yang Madrid bisa menang beberapa kali itu lawan tim yang memang pertahanannya lagi lemah. Atlanta bagus secara attacking, pertahanannya lemah. Liverpool pertahanan lemah. Chelsea dia ketemu yang solid susah kan. Susah. Dia ciptakan peluangnya susah. Nah, berarti kan it's all about money. Ketika Bung Binder kayaknya sedih banget kenapa Perez seperti itu. Tapi kalau ngomongin duit ke pendukungnya City, memang udah membuahkan hasil banyak banget nih. Bridgingan lo nggak asik. Nggak Kenapa asik ya? bridgingannya mesti duit ya? Ya duit lah, emang bener dong. Gue sebagai fans MU ngelihatnya sorry. City itu karena duit. Sorry. Gitu. Nggak bisa. Secara de facto, City itu advance sampai sekarang tuh murni karena improvement di defense. Musim ini di Liga Inggris paling sedikit kebobolan, cuma 24. Di Liga Champions baru kebobolan 4, paling sedikit dari yang lainnya. Tapi- murni karena defense-nya tuh benar-benar diimprove oleh Oke. Pep Guardiola. Itu yang maksudnya orang lain nggak lihat, orang lain take it for granted. Padahal tadi malam Mbappe, Neymar itu dikantongin. Kantongin semua. Tapi Ya, lo- dan satu lagi poin Apa? bahwa City sebetulnya kalau mau beli bisa aja dia beli Mbappe dari Betul. dulu, bisa aja dia beli Haaland, bisa aja dia tarik Messi. Kenapa gak bisa? Uangnya ada. Uangnya ada, tapi dia berbelanja secara rasional. Dalam artian ketimbang dia beli 120 juta pound untuk Kalidou Itu dia. Bali, dia lebih memilih mengeluarkan 60 juta pound untuk Ruben Dias Itu dan dia. terbukti itu adalah pembelian yang pintar. pintar karena Daripada lu Harry Maguire 80 juta, kagak ngaruh. Iya oke, memang Nggak di situ dulu, gue merasa kurang MU. Enggak, ya. bukan. Apa? Artinya kan Pep Guardiola ini membeli pemain yang menurut dia kira-kira Cocok. bisa nanti beradaptasi dengan taktik yang ingin dia terapkan. Benar. Jadi dia kan sudah juga kurang lebih mempelajari pemain tersebut. Belum tentu juga semuanya sukses, tapi mayoritas pemain yang Pep beli ini kan berhasil. Oke. Ada juga yang gagal. Ada Ada yang juga gagal yang juga gagal. ya. Makanya itu gue bilang nggak semuanya sukses, tapi mayoritas berhasil. Iya. Maka itu kalau orang mengatakan wah City ini karena klub kaya membeli banyak pemain, betul mereka beli banyak pemain. Cuman mana pemain mega bintangnya? Betul kan beda. Betul. Kalau klub-klub lain nih, anggap aja seperti Barcelona, seperti Madrid kan mereka incar pemain-pemain yang benar-benar hebat. PSG incar Neymar dan Mbappe. City kan nggak beli pemain seperti De Bruyne yang pernah gagal di Chelsea, dia beli. Beli salah Iya salah kan? juga waktu itu di Chelsea dibeli Liverpool bagus gitu misal contohnya Sterling, ya kan dia Di beli Liverpool, itu kan, ya sekarang memang dia menurun tapi sebelumnya kan dia Iya. bagus. Artinya dia membeli pemain yang sebetulnya dia kira bisa Iya. cocok dengan skema permainan. Kalau memang gue sedikit menambahkan ya tadi itu memang fundamentalnya adalah ketika uang ketemu orang pintar jadilah seperti City. Mungkin seperti itu ya. Enggak, kalau lo lihat sebenarnya kan ini ada dua wajah Manchester City di dua babak. Iya. Laga melawan PSG tadi malam. Yang pertama Babak siapa? pertama dia mencoba mengcontain permainan PSG. Ini bukan City menurut gua, dalam artian dia mencoba bermain aman. Taktik seperti apa yang lo Taktis lihat? banget dalam artian lebih banyak menguasai bola dan dalam artian transisi dari pertahanan ke menyerang itu lebih hati-hati. Babak kedua setelah dia ketinggalan 1 gol, ibaratnya remnya dilepas sama Pep. Udah, Apalagi? lo main kayak biasa. Semuanya lebih banyak ofensif, lebih banyak end pass di 2/3 lapangan terakhir dan penetrasi lebih berani dilakukan. Dan itu berbuah kepada ya bisa ngejar gitu. Makanya yang gue lihat ini adalah sebuah kembali lagi ketidakmatangan kadang-kadang ya Pep Guardiola di Liga Overthinking. Champions. Overthinking. Nah, dalam artian terlalu banyak memikirkan strategi detail yang sebenarnya udah lo main biasa aja gitu. Menurut lo gitu? Iya, yang tiba-tiba dia merubah Iya. taktik lawan Lyon, yang tiba-tiba dia merubah taktik melawan Spurs waktu itu yang Iya. bikin akhirnya tersingkir. Udah main biasa aja gitu. Oke. Dan akhirnya kan bener bisa comeback dan 2 gol away itu adalah modal yang sangat baik. Baik betul. Kalau dari ngomongin Bung- leg pertama, Bung Miner gimana ngeliatnya? Kalau menurut gue Dari City PSG-nya? sih di awalnya nggak bermain dengan tenang ya. Aha. Karena mereka banyak kehilangan bola, mereka banyak diincar oleh Neymar dan juga Mbappe, walaupun Mbappe gak ada peluang nih. di game sama ini kan. sekali, nggak kelihatan Dia cuma kasih katanya. passing, kasih apa, tapi terbukti di 15 menit awal tuh PSG menekan City, hingga akhirnya mereka bisa mencetak gol. Dari set piece, tapi setelah mencetak gol, gue melihat PSG nggak mau keluar menyerang total. Ini yang taktik mereka coba pakai seperti lawan Bayern, cetak gol cepat seperti lawan Barcelona. Tapi mereka lupa bahwa City itu gak main pakai target man. Ya. Ya kan City itu gak main pakai target man, mereka gak pakai striker Penyerang murni.
Ya kan mereka bermain dengan sistem false nine. Artinya setiap pemain bisa masuk dalam posisi yang menguntungkan. Dan lu lihat yang mencetak gol juga di game ini dari open play siapa? De Bruyne. De Bruyne open play kan. Ya, Walaupun prosesnya dari corner. Ya. Tapi kemudian Mahrez bisa mencetak gol dan peluang-peluang diperoleh oleh begitu banyak pemain berbeda. Jadi poin gua bahwa Paris ini menganggap remeh. Menurut gua City setelah unggul, dia pikir ya mungkin ini akan seperti Barcelona dan juga seperti Bayern. Nanti kita serangan balik, kita coba cetak gol lagi. Tapi kan City have the best defense. Tadi udah dikatakan Betul. oleh Hanif. Apalagi ditambah Idrissa Gueye juga kena Maka kartu itu, merah. Jadi yang gue selalu katakan kan, bahwa tim itu gak harus menyerang frontal, tapi harus bertahan secara baik dan benar. Pep melakukan itu musim ini. Maka itu City gak banyak mencetak gol. Di Liga belum sampai 100 gol. Tapi lu lihat, mereka mencetak gol untuk meraih kemenangan. Gak perlu juga menang 5-1 hari ini, besoknya tahu-tahu kalah. Jadi mereka hanya main untuk menang. Dan City seharusnya menurut gua menang 1-3, 1-4 tuh. Harusnya. Setelah red card. Dan kenapa para pemain Paris main kasar? Mereka gak tahu siapa yang harus dijaga. Mengejar bayangan. Udah itu. Keluar lagi tuh kata-kata ya. Nah, kalau buat gue gini ya, gue nambahin poinnya Binder gue setuju dalam artian bermain tanpa striker ya. Udah berapa pertandingan berjalan mungkin setengah musim lah City bermain tanpa striker dan lagi-lagi pengen gue garis bawahi ini ada positif dan negatifnya. Positifnya bisa lebih mengkontain pertandingan dalam artian lawan lebih susah buat bisa ngambil possession dari City, kemudian untuk bisa secara counter attack ketika lu dispossess itu lebih lebih secure, lebih guaranteed ketimbang bermain dengan striker karena semua pemain lo itu mencoba recover bola karena semuanya gelandang. Even Ederson itu punya delivery yang sekualitas gelandang gitu. Tapi on the other hand lo lihat deh bagaimana ini Foden peluang emas yang tadi malam itu bukan yang pertama yang kedua. Sering. 3, 4, 5 di Premier League pun udah sering tidak gol. Ini udah mirip-mirip Werner. Cuman bedanya dia nggak striker. Jadi nggak banyak yang terlalu ini. Nah itulah kenapa Pep Guardiola itu pelit banget muji si Foden. Dari pertama kali dia ngasih debut ke Foden, gue inget clear-clearnya baru sekali dia muji Foden ketika Liga Champions di partai sebelumnya quarter final yang dia bilang Foden main bagus banget. Itu sekali. Sebelumnya Foden nyetak gol, bikin assist, dia bilang enggak. Ini dia banyak banget dispossess. Penempatan posisinya belum bagus, final passingnya belum oke. Gitu. Dan kembali terbukti Foden berada di posisi itu kemarin dan gue bayangin kalau itu Raheem Sterling atau Sergio Aguero selesai tuh barang. Ya percaya proses lah ya. Tadi kan gue bilang Chelsea bukan Liverpool dan banyak yang memikirkan bahwa PSG ini sebelumnya menang away ke Barcelona dan juga ke Bayern. Tapi jangan salah itu leg pertama mereka. Jadi di leg kedua mereka gak perlu mengejar gol. Sekarang kan mereka harus mengejar gol di kandang lawan. Ya kan, dan yang poin kedua, defense dari Barcelona dan juga dari Bayern di pertandingan itu first leg memang lagi gak bisa membaca gerakan dari Mbappe dan Neymar. Yang Bayern ya, terutama kan Neymar gak main tuh lawan Barcelona. Tapi ini defense-nya City kan salah satu yang terbaik. Gak gampang bagi mereka harus mencetak 2 gol tanpa kemasukan untuk bisa lolos. Bagaimana caranya mereka bisa menahan para pemain City ini tidak mencetak gol? Gundogan aja bisa cetak gol. Ini nyambungin soal yang tadi Bang Binder juga bilang, ngomongin leg kedua, harapannya PSG di kandangnya City di Etihad Stadium minggu depan ya, minggu depan langsung ya. Nah, menurut Mas Hanif melihat Tadi chance, lu tanya gua, sekarang chance ke Mas Hanif dulu, abis itu ke lu, biar lebih banyak lu gitu. Waduh, dicengin lagi nih sama Bung Binder Tadi tumben. kan nanyanya ke Kangen gua, gua, kangen lagi. gua, dicengin sama Bung Binder. Nah, ya udah Bung Binder duluan. Orang tua jangan dilawan Mas Hanif. Iya, tadi nanya ke gua. Iya. Ya udah ngelihat Ini gak chance. fokus nih, pakainya aja kostum West Ham. Di roasting gua, dibalik di roasting gua. Ya udah skrip nih. Ya udah, tapi ngelihat PSG di kandang City nanti nih Bung Binder, melihat kesempatannya tuh lo proyeksi seperti apa sih? Kesempatan dan peluang itu tetap ada. Ada, Cuman setuju. kan kita berbicara soal peluang. Peluangnya ya berat bagi mereka. Dan walaupun mereka sudah bisa mencetak gol, bisa gak mereka menahan City gak mencetak gol? Itu dia. Dortmund, waktu main di Dortmund sudah mencetak gol di menit ke-15, sudah happy-happy. City bisa comeback. Iya kan, di first leg juga City mainnya biasa aja lawan Dortmund, City bisa menang. Karena efektivitas dan efisiensi mereka. Dan lu kalau perhatikan, para pemain City, ini yang gua lihat ya, gua gak tahu orang lain lihatnya seperti apa. Gua gak pernah lihat pemain City tuh ngos-ngosan. Iya. Setuju. Artinya begini, mereka juga menghemat tenaga pada saat bermain. Artinya mereka menggunakan akal, menggunakan kecerdasan mereka dalam urusan bermain bola. Maka itu kan banyak yang mengatakan
Main bola tuh bukan cuma pakai kaki, tapi lu pakai juga harus otak. mengandalkan otak lo. Nah, gue lihat City mainnya seperti itu. Jarang gue lihat pemain City tuh ngos-ngosan, waduh capek-capek, jarang banget. Kenapa ini gua sambung ya? Kenapa Bang Binder bilang pemain City jarang kelihatan ngos-ngosan? Karena sepanjang pertandingan mereka pegang bola. Nah, itu dan juga salah satu. faktanya Gak perlu ngejar bola. nggak Ya? perlu ngejar bola. Sebaliknya lawan yang ngejar bayangan Iya, 90 iya. menit. Dalam artian, ini Pep Guardiola yang bilang kenapa dia lebih suka ball possession, karena ketika lu berusaha merebut bola, lu menghabiskan energi lebih banyak ketimbang Lu lu megang mengontrol bola. Iya, bola. megang gitu. bola, benar. Seperti mengontrol kehadiran Nesa. Tahu nih Erigo. Itu Manu Bridging. Iya. Halo keluarga Tamrin. Gue tahu nih Erigo kemarin yang gue promoin di Iya, dia. Shopee Live. Gratis ya ini ya? Sponsor Mulai kan? hari ini gue udah endorse. Oh. Setiap kali siaran Iya, gua iya, pasti iya, pakai iya. gitu. Mardel, lu fansnya Bang Bes ya? Selalu percaya proses. Iya, gue selalu percaya proses. Percaya soalnya. Tuhan. Oh ya benar. Jangan percaya sama Oke, goib. kita kuis dulu deh sebelum kita lanjut ke kuis. pembahasan selanjutnya. Kuisnya sekali lagi ini karena nggak gampang ya. Ya, temukan 3 perbedaan. 3 perbedaan. Bung Binder sama Mas Hanif ketemu nggak perbedaannya? Jangan disebut. Coba jebret tim. Ada pokoknya lambang-lambang itu juga kayaknya hilang. Lambangnya apa kan kita nggak tahu yang mana. Silakan cari, itu satu gue udah kasih clue ya. Silakan jebret tim. Iya. Yang udah tahu langsung komen aja. Ramaikan kolom komentar. Ya, format kuisnya gampang sekali. Contohin. Ya, yang Iya. pertama kasih nama dulu. Nama, Ya. alamat email contohnya. Alamat email. Mardel Love Nesa. Bukan. Oh bukan. Panji lovenesa@gmail.com. Oh iya, lalu baru habis itu jawabannya. jawabannya. Kalau Hanif Tamrin, Jangan. Panjang nanti ya. Oke, silakan dilanjutkan Mardel. terima kasih. Oh, tapi sebelum itu kita lihat dulu nih. Ada yang kayaknya pengen sehat, ini dia. Check it out. Hanya membutuhkan matras atau alas, juga kalian hanya membutuhkan ruangan sekitar 2x2 atau 3x2 kayak gitu sih. Oh, setuju. Kasur nggak boleh, ketiduran dong. Beda dong. Delapan ya, berarti aku dua kamu enam. Nggak gitu, semua sama. Oh iya, udah. Nah, kalau di 8 gerakan ini kalian belum terlalu kuat, kalian bisa memakai waktu kurang lebih 30 detik. Tapi kalau kalian udah bisa, udah terbiasa, kalian bisa menggunakan repetisi 3 kali 15 kali. Oke, kata Ibunda Gie, kenapa lo bengong Mas Hanif nontonnya? Ada slow-mo. Nontonnya habis buka puasa aja ya, daripada kenapa-kenapa. Ya udah, tadi kita udah ngebahas soal semifinal UCL. Kita akan ngebahas Liga Malam Jumat. Mau lo bahas nggak? Ya, penting ya. Ada timnya. Penting, ada timnya dia ada soalnya. timnya dia, Ada timnya dia soalnya. Oh, timnya Ibunda Kalau Gie. menurut gua, Arsenal memang cocok, pantas. Hei, merendah dulu. Ntar dulu, gue ada Apa? pertanyaan buat Bang Apa? Binder. Boleh. Terakhir kali gue siaran sama Bang Binder, gue nanya kan soal kiper, dia bilang Bernard Leno paling top di Liga Inggris. Kemarin gimana tuh Bang tanggapannya soal blunder yang itu? Gua Bang? kritik kan, gua bilang nggak. Oh, dikritik. dikritik. Maksud gua begini, Oke. seandainya Arsenal punya Martinez, Martinez kan, Ya. yang dilepas ke Villa, seharusnya itu kan ada persaingan bagi Leno. Oh, kurang ini Kan persaingan. nggak ada persaingan. Gue pernah jelaskan itu juga sebelumnya kenapa dia dilepas. Memang Leno bukan penjaga gawang yang jelek ya. Cuman gue melihat bahwa penjaga gawang ini juga kadang-kadang kehilangan konsentrasi. Ini bukan pertama dia lakukan blunder. Bukan pertama. Ada juga pernah dia salah antisipasi crossing lawan Chelsea tuh gue kira musim lalu. Jadi ya memang gue kira problem Arsenal musim ini kompleks. Yang satu, para pemainnya terlalu berharap bahwa mereka pertama bisa masuk ke UCL yang gue pernah bilang nggak mungkin. Ya kan, gue bilang ya harapannya oke lah lu masuk di top di atas, ya mungkin lu main di Eropa lagi. Itu yang menurut gue. Tapi akhirnya pada saat pertengahan musim gue sempat juga agak khawatir. Jangan sampai ini Arsenal berjuang untuk degradasi. Ternyata Arteta bisa menyelamatkan itu. Di atas 40 poin, 42 tuh sempat dia orang dapat. Oke, terus kemudian main di Europa League. Europa League juga sama. Lawan Slavia Praha dia draw atau menang di Slavia Praha. Jadi Waduh. menurut gue tim ini tidak konsisten. Salah nih gua ngebahas Tapi Arsenal memang- duluan ya. Ntar dulu. Tapi Iya. memang mereka ini pantas mainnya
di UEL bukan ESL. Makanya itu gue bilang tim seperti ini mau main di ESL. Nggak cocok dia. Dicabik-cabik. Ya betul. Iya. Faktanya kan seperti itu. Jadi lumbung gol nanti. Tapi Bang, ini kan ada yang lagi hot nih isunya. Pendiri Spotify katanya Iya, tuh mau betul. Kemarin udah dibahas. Udah dibahas. Nah, lu ada di posisi yang mana mendukung? Dikit atau- aja Bang begini. Bang Minder. Menurut gua Arsenal perlu punya pemilik yang memang sehati dengan para pemain ya. Artinya punya yang sehati lah. Artinya mereka harus memikirkan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh pemain ini, ya kan? Pelatihnya seperti apa? Gue tidak mengatakan Arteta ini pelatih yang jelek, ya dia banyak belajar lah dari Pep kan. Iya, Cuma nih. maksud gue, ya ini kan si Daniel Daniel Ek. Ek. Nah artinya kan dia kan juga fans Arsenal. Ya kan dulunya tuh as a kid, growing up dia Iya. biasa nonton Arsenal. Dan dia juga menggandeng mantan pemain Arsenal. Iya. Ya artinya kalau ada mantan pemain yang pernah menjadi legenda di sana, ada beberapa juga yang sudah ada patungnya, iya kan? Ya tentu komunikasi dengan pemain akan lebih baik lagi. Mungkin mereka juga bisa mendatangkan pemain-pemain yang memang diperlukan. Oke. Si Kroenke tuh nggak ngasih pernyataan minta maaf ya habis ISL. Yang ngasih pernyataan kan John W. Lupa Henry. gue. Enggak, Kroenke enggak, Kroenke tapi enggak, kan? manajemennya kasih. Manajemennya kasih. Tapi not personally enggak. Enggak, pemilik maksud Pemilik gua. belum. Nah itu maksud gua, itu Iya. mungkin jadi salah satu ini juga. Agak Karena lumayan kan arogan ya. Liverpool ngasih permintaan maaf. MU minta gitu maaf. Kan, minta maaf. Chelsea, Juventus Chelsea mundur. gua nggak tahu deh ya. Ya udah. Ya, Nih itu kita nanti. ngebahas Liga Malam Jumat dulu dah, bentar dah. City nggak ngedukung kan langsung ngasih. Langsung cabut, langsung cabut. Iya. Iya. Nih, ngebahas Liga Malam Jumat. Ini adalah MU lawan Roma. MU lawan Roma. Kalau dari Bung Binder dulu nih, Roma memang track recordnya ketika melawan tim Inggris nggak bagus-bagus amat. Tapi ngelihat persiapan ntar malam semifinal MU lawan Roma kayak gimana Bung Binder? menurut gue Ole pasti ingin lolos ke final kali ini. Iya. Iya. Dia sejauh ini dari tahun lalu Penasaran ya dari semifinalis tahun lalu terus. dia total berikut semifinal ini sudah 5 kali bahwa timnya masuk ke semifinal tapi tidak pernah ke final. Menurut gue dia akan serius, dia akan turunkan full tim. Oke, kalau Kalau dari dia bisa menang dulu di leg pertama dengan jumlah gol yang besar, ya udah nanti masuk ke final. Final mau dia ketemu Arsenal atau lawan Villarreal, menurut gue Sama dia aja. punya peluang yang besar. kalau lo lihat dari Roma sebagai pencinta tim Liga Italia. Aduh. Gimana Mas Hanif? Gue ingin mendukung Roma, tapi gue nggak ngelihat ada kans buat Roma gitu loh. Maksudnya dalam artian, tapi fair ya, ketika ada di quarter final, gue bilang Roma akan lolos melewati Ajax dan terbukti. Ya. Tapi ketika Roma bertemu tim macam Man United, yang ya relatifly kalau gitu kan akan bikin Roma main lebih keluar ya gitu. Dan United tuh kalau main dalam artian bisa pragmatis tuh lebih berbahaya ketimbang United harus main keluar Ya. menyerang gitu. Jadi buat gua kalau ngelihat dari materi pemain agak berat buat Roma bisa memberikan kejutan terlepas dari begitu luar biasanya dukungan fans Roma ya. Gua ngelihat salah satu klip sosial media yang beredar, wah iya. cuma latihan doang kayak gitu. Rame banget. Dukungannya gitu. Cuman kalau kita lihat materi pemain beserta juga pelatih Ya. agak berat banget kansnya Roma. Tapi sekarang. sebenarnya bukannya ada kesempatan ya, Bung Binder juga Mas Hanif, ngelihat Roma itu ngelawan MU yang di akhir pekan juga lawan Liverpool nanti. Nah, MU itu bakal jor-joran ngelawan Liverpool atau Roma menurut Bung Binder? Ya menurut gue di 2 match mereka akan jor-joran. Tetap akan full squad, tim pastilah utama. mereka akan Tim full inti. squad. Lawan Liverpool juga mereka kan rival. Iya. Pasti mereka akan full squad walaupun untuk mengejar City udah sulit karena mereka draw kan. Iya. Sebelumnya lawan Leeds, tapi mereka akan full squad. Namun menurut gue di Europa League sejauh ini kita bicara Europa League musim ini ya. MU gak ada masalah. Gak ada masalah. Gak ada masalah, yang dia masalah itu kan di Champions. Ya. Tapi di Europa League dia bantai semua nih tim-timnya kan. Ya kan tim mediocre mainnya di Iya, Europa makanya League. itu. Iya, makasih. Iya, iya, iya. Kalau Arsenal menurut gua pantas dan cocok main di UEL, MU enggak. Menurut gua MU seharusnya di UCL, cuman mereka kan nggak bisa lewatin grup Iya. neraka itu. Iya. Akhirnya mereka jatuh ke sini kan. Jadi UEL ini sebetulnya terlalu gampang bagi mereka. Musim lalu kenapa mereka gagal? Karena one match. Lawan Sevilla itu sekali main kan. Coba 2 leg, mungkin bisa lolos juga MU-nya. Ini kan sekarang 2 leg. Oke. Nah, gue lihat peluang MU besar. Jadi memang lo berdua lebih fokus, oke deh, MU bisa menang lawan Roma di Ya leg kalau pertama. lihat dari materi pemain Bisa, aja maksud bisa, gua bisa. ya Jauh, bro, jauh. mentereng Jauh, banget, jauh. yang kiri mentereng. Seneng deh gue MU dipuji. Yang ya. kanan tuh maksudnya either ketuaan atau semenjana atau belum jadi. belum meletek kayak misalnya yang Mancini gitu ya. Mancini yang di belakang yang merupakan digadang-gadang akan jadi back masa depan Italia gitu yang lagi dipinjam dari Atalanta. Itu kan potensi tapi belum meletek gitu. Belum jadi nih barang. Sementara kan lu lihat Pogba, Bruno Fernandes, Harry Maguire,
kipernya siapa ya? De Gea, gitu Anderson, kan. ya. Ya udah, Rashford ya. Jadi memang lo lihat berdua, oh ini emang MU lebih bisa. Enggak, ketika nanti pun peluang kalau Roma gede. bermain lebih sedikit pragmatis, nggak mau terpancing untuk biar United bisa counter attack dan situasi menjadi deadlock, kemampuan individu para pemain United akan unlock itu semua menjadi Oke. hasilnya. Iya, betul. Dari kemarin fans Chelsea banyak banget di kolom komentar. Sekarang gue pengen coba ramein fans MU. Langsung kolom-kolom komentar diisi-isi. Gimana analisa antar malam Liga Malam Jumat MU lawan Roma. Kita berpindah langsung nih. Kayaknya prediksinya tadi berarti menang ya MU ya? Menurut Menang gua ya? MU ke final. MU ke final. Final telak ya. Oke, kita Dan kunci. ini dan bukan prediksinya. karena rating, tapi menurut gua lawannya ini nggak selevel dengan MU. Dan beberapa pemain Roma formnya lagi turun seperti Zeko, ya. terus Mkhitaryan. Smalling. Mendadak mereka susah mencetak gol. Padahal dua pemain ini sering mencetak gol. Nah, jadi menurut gua akan sulit mereka untuk mengalahkan MU di kandang sendiri. Milan aja yang udah main bagus akhirnya kalah. Oke, kita akan membahas soal calon lawan MU di final. Ada Villarreal dan juga Arsenal. Salah. Good evening sama Arsenal. Gimana lo ngelihat chance-nya Arsenal ketemu Villarreal? Bisa nggak sih jadi kambing hitam nih Villarreal untuk perform Arsenal yang memang cocok di Europa League? Atau jadi kebalik nih, Arsenal jadi kambing hitam di sini? Menurut gua ya ini chance-nya 50-50. Masih 50-50? Masih. Oke. Ya bukan berarti Aman aja. Diplomatis. Menurut gua masih 50-50 karena gak fair juga kalau kita mengatakan bahwa Arsenal ini gak kuat lah ya. Iya. Tapi di satu sisi Villarreal ini kan dipenuhi oleh pemain-pemain berpengalaman. Pemain-pemain yang berasal juga sebelumnya dari klub besar. Iya. Dan mereka dilatih oleh pelatih yang udah terbiasa nih main di Europa League. Dan tahu Arsenal. Nah, Arsenal aja sudah pernah dibawa lolos walaupun dia kalah lawan Chelsea. So means pelatih ini tentu ya punya talent dan dia punya kemampuan lah untuk Unai meracik Emery ya. strategi mengalahkan Arsenal. Cuman menurut gua poinnya bagi Arsenal, bagaimana caranya mereka ini bisa konsisten dalam urusan mencetak gol. Aubameyang setelah sign kontrak menurun. Lacazette on and off. Mereka terlalu berharap ke Saka. Bukayo Saka ya, sekarang bukan juga Granit udah ya. susah mencetak gol. Smith Emil Rowe Smith Rowe juga sudah menurun. Odegaard yang dikatanya hebat mau dipermanenin menurun. Jadi belum konsisten Arsenal. Maka itu gue mengatakan 50-50. Kalau tadi MU gue yakin, Arsenal gue belum yakin. Tapi bukan berarti Arsenal gak akan lolos. Bisa juga ini All English Final juga. Bisa juga. Kenapa enggak? Karena dua-dua tim ini punya kemampuan. Cuman bagi Arsenal, mereka harus tajam di depan. Kalau mereka tajam di depan, peluang mereka ini kan selalu tidak banyak nih dalam setiap game. Mereka bisa skor, ya Villarreal akan berat. Oke, tapi kalau lo ngeliat tadi kan lo bilang Odegaard lagi menurun. Lo mendingan Odegaard tetap stay di Arsenal atau balik ke Madrid? Kalau menurut gua Kan juga udah mau ditarik lagi tuh katanya. Kalau menurut gua Odegaard ini pemain bagus, ya kan. Tapi sebagaimana dia nanti bisa tune in ya setengah musim nggak cukup. Dia perlulah satu musim full seperti Ceballos musim lalu kan. Satu musim full. Jadi kalau bisa dipinjam lagi ya lebih baik. Oke. Kalau buat gue fakta bahwasannya Arsenal mencoba mendatangkan Julian Brand musim depan itu udah menjawab bahwasannya dia nggak confident sama Odegaard. Nggak nyaman, nggak yakin juga. Nggak yakin dalam Kalau artian. gua ngelihat performance-nya menurun Odegaard. Maksudnya dalam artian kalau benar-benar yakin sama performance pemain pinjaman ya udah pasti kan ada opsi mempermanenkan tuh. Pasti itu udah dimulai negosiasinya bukan instead lo nyari target lain gitu. Dan sementara kan Julian Brand pun bukan dalam artian sebuah talenta yang ini udah pemain udah lama masuk dalam radar juga masuk pertimbangan timnas Jerman tapi nggak pernah benar-benar meledak seperti let's say Bruno Fernandes atau apa gitu ya. Dan fakta dia ya ini kan harus mengincar target yang dalam artian masuk dalam budgetnya Arsenal ya. Ini budgetnya Arsenal ya saat ini ya pemain-pemain kayak gini. Nah, tapi kan kalau misalnya ngomongin budget nih, meskipun agak keluar konteks dari match nanti malam, Arsenal memang katanya pengen jor-joran karena katanya si Kroenke nggak mau jual Arsenal. Tapi banyak fans nih ya. Enggak, Kroenke nggak mau jual. Iya, nggak mau jual. Tapi dia fans yang di sana di Inggris bilangnya, ya lu datangin pemain bagus dong, jangan pelit Itu dong. maksud gua. Jadi mereka harus punya owner yang komunikasi dengan pemainnya bagus. Calon owner ini kan fans. Oke. Jadi tentu dia bisa lebih dekat dong dengan para pemain. Apalagi dia sering nonton. Terus mantan pemain juga datang. Oke. Karena hanya para pemain yang berada di squad sekarang yang bisa kasih tahu informasi. Kita perlunya pemain seperti ini. Speknya, istilahnya kita perlu seperti ini biar ini missing link kita nih di mana. Oke. Mungkin Arteta juga belum tahu itu. Menurut gua mungkin dia belum tahu.
Masih ada Karena missing belum, piece. karena kalau dia sudah tahu, anggap aja nih, dia pinjam Odegaard untuk membenahi performance Arsenal, kan seharusnya lebih baik. Tapi ini kan ternyata- udah 2 game terakhir mereka gak bisa menang. Pressure Kalau lawan tinggi. Everton setelah puluhan tahun, ya wajar fansnya marah. Iya setelah puluhan tahun. Setuju loh. gue, setuju. Di kandang sendiri. Buat gua nggak akan dijual, ini lumbung Lumbung emas uang. dan lumbung uangnya Kroenke, dalam artian ya lu lihatlah realitanya. Mereka happy menjadi selling club selama itu mereka tetap ada di kompetisi Eropa, level kompetisi Eropa. Kemudian tiket musimannya Arsenal itu salah satu yang paling mahal di Liga Inggris, tiket musimannya. Tapi sekarang penonton belum. Tapi udah dites Bang, yang Carabao Cup final kemarin itu kan testing di Wembley, Iya. ada penonton. Terus Eva juga katanya bakal Iya, nonton. dan musim depan wacananya udah akan digelar karena kemarin pas testing di Carabao Cup final itu everything goes smoothly, nggak ada masalah, nggak ada ini segala macam virus yang menyebar dan Bagus. lain-lain. Oke. Dan most likely itu akan bisa mengembalikan kekuatan finansial ke Iya, klub iya. Premier League musim depan. Ya, Jadi itu paling penting. itu dari segi Arsenal. Sedikit aja nih Mas Hanif soal Villarreal. Akankah mereka bisa mencuri poin nih untuk di Ini kandang mainnya sendiri? di Di Villarreal Villarreal dulu, di Spanyol dulu. Ya, kalau kita melihat Prediksinya kayak gimana? secara realistis ya, ini Villarreal juga bukan tim yang tanpa kualitas. Kalau lo lihat salah satu Pau Torres kan adalah salah satu pemain yang justru lagi diincar sama Manchester United dengan Betul. harga yang sangat-sangat mahal. Kemudian juga ada Carlos Bacca yang punya pengalaman Di Milan. di Liga Eropa menjuarai bersama Sevilla Iya. gitu. Jadi ini bukan tim cetek gitu. Parejo bagus di tengah. juga bagus di tengah. Nah, tapi kalau kita lihat secara materi lini per lini, of course Arsenal masih sedikit lebih unggul Di menurut atas. gua. Kalau kita ngomong itu, tapi gua orang yang percaya dengan romantisme, Asyik, asyik. Jauh di dalam lubuk hati gua berharap Kalau si Bang Bes proses, kalau lo romantisme ya. Gua ya, berharap ya, ya, kan ya. ini si Good Evening dipecat kan. Harapan gua dia bisa membalikan itu magically sehingga dia membawa Villarreal ke final gitu. Dan kalau buat tetap gua. yang juara MU Iya. nanti ya. Oke, jadi Jebretim, coba analisa lo soal semifinal Europa League. Oh, lu Apa tadi bilang pembina? yang juara tetap MU. Ya jadi tetap MU lah. Belum tentu masuk ke final kan? Ya, gue believe, gue percaya aja dulu, percaya sama hati nurani. Sama percaya dengan kans kalian memenangkan tadi kuis yang tadi. Iya, setiap Kanesa masuk, Percaya. masukin terus ya. Oke, Mas. apa, Ya, kenapa, dari tadi Vanessa? ngomongin harga, emang bisa beli? Apanya? Dari tadi ngomongin harga. Sebentar, mic-nya Kanesa nggak ini, di mute masal. Enggak kok, ini udah. Oh udah. Enggak nyala kok. Oh nyala. Cek. Nah, Nah, emang lo dari tadi ngomongin harga bisa beli? Dari Beli. tadi nanya-nanya. enggak sih, emang mau beli apaan? Ya, itu tadi pemain lah ini Oh tuh. enggak punya. Pengen di rumah aja nih, pengen di rumah ya. Oke, Udah. oke kita lihat dulu jawaban kuisnya. Ya, Ini dia, jawaban 3 ini dia. perbedaannya. Silakan. Mana? 1, 2, 3, seperti mati lampu, 3 perbedaan. Ini dia. Oh, buset. Ngadi-ngadi emang. Kecil Iya. banget. Abrar. Tapi kita ya lihat jawaban kuis yang 3 perbedaan ini kan setengah mati ya, susah. Iya. Tapi istrinya dia kalau dia beda langsung tahu loh. Oh, Istrinya Hanif langsung tahu kalau Hanif tuh ada perbedaan ya gitu. udah, nggak usah berpanjang Ya. kabar. Besok masih ada hari Ya, Jumat. dan Jadi- juga nanti pokoknya yang menang dihubungi sama admin ya, sama Iya. admin kita di email. Tapi kalau nggak ada respon, Angus. Gue baru beli sofa bed buat ditaruh di bawah. Aha, biar apa? Ini aja, biar aman. Jaga-jaga. Jaga-jaga. Halo istrinya Mas Sofa Hanif. bednya warna oranye lagi. Shopee. Capek banget. Ya udah, terima kasih Bu Minder. Terima kasih Mas Hanif, terima kasih Kanesa. Terima kasih Jebretim, ketemu lagi besok di Dewan Pandit Indonesia. Dadah. Bye. Kita mau kasih hadiah spesial Ramadan buat Jebretim Vario 150 ya. Dengan jumlah yang sangat terbatas, makanya harganya jadi jauh banget. Wranglers juga udah, dan juga Aston Martin udah, jadi banyak lagi. Nah, yang emang ngebangun ini khusus buat jadiin mobil X5 E53 jadi mobil off-road. Lihat media, keliling-keliling mobil-mobil bagus. Sebenarnya masih ada yang gue penasaran, yang mau gue cari kayaknya di stand yang ini nih, ya. Coba kita lihat ya, kita cari ya. Ini harus dapat karena kalau enggak